Kalau yang ini, yang 1 bulan ini, apa yang sudah kita bincangkan dengan Pak Selami kemarin? Yang menyangkut pemikiran KHD-nya, konsep apa yang pernah ditanamkan di sekolah yang sesuai. Jadi saya kaitkan saja dengan program yang ditetapkan di sekolah ini seperti Rabu Sehat, Jumat Ibadah, Sabtu Bersih. Semua keseluruhannya itu saya jelaskan, okay? Karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tapi yang kita kaitkan dengan kegiatan di sekolah itu kegiatan yang memang sudah ada ya? Iya, tinggal saya kaitkan ke Yang lain Bu, kalau misalnya proses-proses yang lain di selama 1 bulan ini? jujur saya bingung kalau masalah pembelajarannya karena enggak lu daring kita. Jadi kalau masalah pembelajaran saya kaitkan masih bingung. Itu saja yang dari modul 1.1 Iya. ternyata yang dapat saya ambil hikmahnya, ternyata itu dalam melakukan pembelajaran kita harus menjadi aman. Peserta didik seolah-olah itu kita menghamba kepada peserta didik. Kita katakan kepada mereka pembelajaran apa yang kau mau sebenarnya, mau belajar di luar di kelas. Jujur selama ini saya merasa egois karena ya di dalam pembelajaran saya yang lebih mendominasi dalam kelas pembelajarannya. Kadang tidak mendengarkan siswa bilang, Ibu keluar sekali-sekali belajar di bawah pohon situ. Itu kelemahan saya. Saya sadari selama saya sebulan ini belajar tentang pemikirannya KHD tersebut. Berarti sudah ada perubahan-perubahan ya? Iya. Menjadi penghamba peserta didik. Teks itu yang selalu diulang-ulang ya? Iya. Di Zoom pun seperti itu. Tetapi dalam proses pembelajaran, artinya yang selama ini dilaksanakan walaupun dia proses daring, proses pembelajarannya, kalau saya di proses pembelajaran cuma memakai WA fasilitas WA karena tidak semua peserta didik di kelas saya itu on time dalam mengerjakan tugas. Terkadang HP di rumahnya itu cuma 1, kemudian orang tuanya kasihan, ada yang pergi menjual ya, karena 1/2 dari kelas saya itu penduduk asli di belakang sini. Sebagiannya itu anak perumahan. Yang anak perumahan ini oke lah dia punya HP sendiri, tapi kalau yang di perkampungan itu kadang hanya 1 HP, HP-nya orang tuanya dia pakai. Jadi saya manfaatkan saja apa yang ada di grup WA saya tanpa yang jelasnya saya tidak menargetkan bahwa jam sekian harus selesai. Yang jelasnya setor tugas lewat maksudnya boleh jam berapa siapapun, yang penting tidak lewat hari. di luar dari jadwal pembelajaran maksudnya begitu ya? Iya. Berarti sudah banyak ya capaian selama 1 bulan ini ya. Minimal memahami konsepnya Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian tadi keinginan kita untuk menjadi amun gitu ya, ya terhadap peserta didik. Oke. Kalau misalnya ini ekosistem sekolah bagaimana? Misalnya ekosistem sekolah yang dimaksud itu kepala sekolah, kemudian teman-teman sejawat, murid, sarana, tentang ini ya, tentang program kita, tentang program guru penggerak. Alhamdulillah semuanya pada welcome. Apa yang saya dapatkan di guru penggerak, saya juga berbagi video-video yang saya tonton di dalamnya, saya download kemudian saya perlihatkan ke teman-teman bahwa ini seharusnya kita menjadi begini. Dibedakan antara guru yang dihormati dengan guru yang ditakuti. Guru yang dihormati dan guru yang ditakuti. Subhanallah. Yang terjadi harusnya menjadi guru yang dihormati. Yang kan masih banyak yang masuk kategori yang kedua ya, guru yang ditakuti. Karena sebelum
sebelum masuk di grup penggerak sempat ada beberapa teman dalam melakukan pembelajaran, kalau saya masuk anak-anak diam semua, tidak ada yang berani bersuara. Jadi saya tertarik, metode apa ini Bapak dia gunakan, kenapa bisa diam? Iya. Padahal kalau saya mengajar anak-anak bicara apa saja yang dicerita terbuka, jadi suasana itu tidak diam, bersuara meskipun banyak kasar-kasar suaranya. 10 yang berbisik-bisik sama halnya dengan 1 yang berteriak. Saya tertarik, kenapa ini metode apa ini? Ternyata beliau dia tekan, awas ya awas ya. Berarti guru yang ditakuti. Iya, itu. Tapi kalau kita misalnya jelaskan tentang bagaimana seharusnya kita guru, apa responnya teman-teman sejawat? Iya, dikasih begitu dia menerima Ji. Oh iya, itu. Apalagi mengingat-ingat itu semboyannya KHD. Ya, yang 3 itu ya. Yang ketiga Inkarso Sentulore Imamun Karsa. Apalagi tuh. Yang kedua yang di tengah menjadi penota. Imamun Karsa ya. Itu Randani kan yang ketiga itu yang selalu didengungkan ya. Iya. Madya Mangun Karsa. Kalau murid enggak, bagaimana setelah kita melakukan mungkin perubahan-perubahan kecil dalam pembelajaran? Bagaimana dukungannya? Belum, karena selama ini mereka juga libur panjang via Ramadan, jadi ada pembelajaran Pak. Tim murid belum ini ya? Iya. Belum maksimal di situ ya? Belum maksimal. Insya Allah nanti kalau tatap muka jadi bulan 7. Sarana pendukung di sekolah bagaimana Bu Hasri? Alhamdulillah sarana pendukung yang sesuai dengan guru penggerak semuanya mendukung sesuai dengan apa yang ada yang didengungkan oleh KHD, seperti belajar sambil bermain, kelas 1-2 intar. Iya. Jadi dia itu belajar sambil bermainnya, terutama matematika dia itu belajar di luar, main apalagi tapak gunung, main dende-dende di luar, ada yang dibuatkan di luar, sama main bentengan asing, permainan asing. Jadi setiap minggu itu anak-anak dibiarkan bereksplor di luar, bermainnya sambil belajar dengan pengawasan langsung oleh gurunya tentunya. Iya. Semua siswa terlibat. Kelas 1-2 yang masuk programnya itu ya. Iya. Saya pikir itu untuk instrumen yang pertama kita selama ini yang terjadi 1 bulan ya. Mudah-mudahan susah. Jadi dia saya suruh ke sekolah setiap hari Sabtu untuk healing. Saya tunggu, hanya temannya saya yang 2 orang datang, dianya tidak datang lagi. Dan betul-betul ya Allah. kalau yang di LMS yang guru penggerak kita, hambatannya ini kalau ada tugas itu penjelasan secara terperinci lagi, karena kita itu bingung diapakan ini, mau dalam bentuk video kah ataukah apa, sama dengan aksinya Pak kemarin. Disuruh diupload di guru berbagi. Tapi di guru berbaginya ini tidak ada tempat untuk mengupload video, yang ada hanya FTP. Jadi sampai sekarang bingung mau upload bagaimana. berarti yang dibutuhkan penjelasan ya. Iya, apakah tutorialnya bagaimana. Ada hambatan yang lain Bu Hasri kira-kira selain penjelasan LMS itu yang kurang ini? Itu saja Pak. Kalau yang lain kuota apa? Karena teman-teman di grup yang lain saya lihat itu kan di kuota juga bermasalah di jaringan. Alhamdulillah dapat kuota Kemendikbud. Jadi manfaatkan, bisa kalau Kemendikbud Zoom apa lancar, apalagi YouTube-nya.
Seperti jaringan lancar ya. Iya. Yang kemarin kalau misalnya hambatannya kemarin pada penjelasan di LMS penyetoran tugas apa segala macam aksi nyata yang susah apa eh, pemikiran solusi yang kita lakukan kemarin itu. Maksudnya Pak? Kalau misalnya kita tidak paham harusnya seperti apa? Maunya itu adakah ya alternatif lain? Tidak mesti harus upload di Guru Jaya lagi atau bagaimana? Gitu. Kemarin kan kalau saya perhatikan di grup ada beberapa ya, termasuk itu refleksi mingguan, ya, kemudian aksi nyata itu saya lihat komunikasinya kemarin agak ini di grup. Itu kan dianggap sebagai masalah. Iya. Bagaimana kita keluar dari hambatan-hambatan kemarin itu? Mencoba share kepada teman-teman baiknya bagaimana begini. Terus kalau saya Pak sempat lihat-lihat di YouTube yang cara-cara pengerjaannya CGP angkatan yang pertama bilang dikasih begini tapi kok bisa beda sama penjelasan Pak Slamet. Jadi disesuaikan dengan ya setidaknya kita sudah dapat gambaran nyata di YouTube ditambah dengan penjelasan dari fasilitator itu ya. Iya. Berarti otodidak ya. Iya. Kita juga banyak diskusi dengan ini kemarin ya. Iya. Tapi diskusinya kemarin apakah hanya dengan Pak Munandar atau teman-teman CGP yang lain? CGP yang lain Kak Ibu Miftahul, Ibu Sunati, banyak sama Ibu Fitriana. Bu Fitriana juga ya. Iya. Ternyata beliau juga belum upload. Yang aksi nyatanya? Iya. Padahal dia sudah masukkan aksi nyatanya kan ke jurnal refleksi, tapi dia hapus kembali. Kan disuruh sama pasangan. Betul ya. Iya. Saya lihat itu kemarin. Termasuk ada saya lihat yang 2 kali kirim karena terlalu panjang ya. Iya, terbatas karakternya di ruang itu ya Pak. Sebenarnya kan bisa diunggah juga. Nggak bisa makin mengerti, nggak file. Maksud saya kalau file kan berarti dia tidak terbatas ya. Iya. Ya di Word dulu. Harusnya juga pertimbangannya kemarin saya itu waktu saya iya kalau ruangnya terbatas seperti itu berarti dibatas sampai di situ saja lah. Karena saya upload seperti itu di Word ditarik kan masuk di ditarik ke LMS tapi Pak Slamet Ibu Fitriana juga itu hari seperti itu. Tapi bilang Pak Slamet Pak saya mesti download dulu. Iya betul harus seperti itu. Dia itu maunya langsung kayak link jadi dia nggak bisa download jadi kita ketik memang kalau misalnya dia Word atau PDF kan pasti dia di download dulu. Maunya Pak Slamet yang langsung saja di situ diketik ya. Kalau langsung diketik kan memang gampang langsung dibaca. Tapi itu karakternya terbatas. Betul. Lalu kalau misalnya masalah itu kemarin hambatan-hambatan itu masih terjadi kemarin, apa kira-kira rencana Tak untuk ini? Untuk mengantisipasi hambatan itu untuk ke depannya? Ya, karena kita sudah belajar dari yang pertama. Betul. Jadi kita sudah terbiasa nih Pak. Terbiasa dengan cara seperti itu. Cari tahu sendiri tanpa digerakkan. Semakin belajar pada banyak sumber ya gitu ya. Iya. Tapi responnya teman-teman CGP kalau di ini kan kita berdiskusi ini Ji, terbuka ya. Iya. Sampai lihat Kak ini punya Kak Ji. Saling memfoto. Oh ya dikasih begitu ke dia. Kalau saya lihat itu refleksi mingguannya siapa ini Ibu Herlin. Iya. Dia sangkutkan dengan kegiatan yang lain di sekolah. Dia bukan cuma fokus di guru penggerak, tapi dia kaitkan dengan apa-apa kegiatan yang terjadi di sekolahnya.
Itu juga saya baca kemarin. Iya. Iya, saya baca dan arahnya saya lihat ada beberapa bagiannya memang yang keluar dari ini, keluar dari konsep modul tuh. Tapi itu kan bukan dampingan saya. Oh, ya, Pak Lakmiri. Iya, dia di Pak Labiri. Jadi saya hanya solusikan ke Pak Labiri, tolong dipantau. Pak Labiri kan juga di pegunungan setengah mati juga itu. Iya. Aktif juga dengan selama sebulan ini guru penggerak betul-betul banyak pelajaran yang saya petik, terutama berbagai aplikasi yang awalnya saya tidak tahu, Iya. hanya beberapa seperti InShot, Assistage, Power Director itu saja. Ternyata ada banyak, terutama ini dalam pembuatan intro. Yang pembuatan intro awalnya saya cuma tahu satu, render forest, ternyata waduh banyak sekali, betul-betul subhanallah. Andai kan tidak ada ini mungkin saya tidak tahu ini aplikasi yang lainnya. Canva. Itu otodidak semua itu ya? Iya. Aksi nyata kok Pak. Apa lagi suka-suka buat di Canva, coba-coba deh iseng-iseng. Nah, alhamdulillah selesai. Canva tak pakai akun apa? Akun Belajar ID. iya. Kalau akun Belajar ID kan sudah ini ya, lebih terbuka kan? Iya. Lebih bebas kita gunakan. Ternyata banyak di sana bisa dibuat di Canva aja. Iya, mau video, mau poster, mau Iya, komik. komik. Iya. Saya kemarin di Canva poster yang banyak kan. Apalagi kalau dia sudah alur-alur, itu kita gunakan banyak di situ. Bahasa Indonesia banyak di situ dia. Banyak bagiannya bahasa Indonesia di sana. Tidak mesti menggambar kemudian diwarnai membuat poster. Kalau misalnya kemarin kita baru belajar modul ini ya, 1.1 sekarang 1.2 ya. Iya. Terakhir di bagian jurnal refleksi mingguan. Berarti kalau misalnya kita runut apa yang sudah kita pelajari, apa kira-kira hal-hal yang ingin kita lebih tahu tentang pembelajaran di LMS itu, yang ingin kita ketahui lebih lanjut ya? Yang saya ketahui lebih lanjut ini tentang LMS. Iya, di LMS itu ya. Akan berakhir sampai mana LMS ini? Kalau dia yang di bagian pertama berarti di modul 1 sampai 1.4 kan? Iya. Kalau saya pelajari jadwalnya, ternyata setiap modul itu hampir sama ya Pak, mulai 1.1 sampai dengan 1.4, di mana ada eksplorasi konsepnya, refleksi terbimbing, kolaborasi, di Vicom sampai demonstrasi kontekstual. Iya, semuanya sama, hanya judul yang beda. Jadi kita tidak kesulitan lagi kalau nanti pada saat mau lagi buat demonstrasi kontekstual, tinggal ini bagiannya juga dan peran guru penggerak lagi yang dibuat, bukan nih filosofi pendidikannya KHD. Jadi kita fokus lagi ini nanti di nilai dan peran guru penggerak. Itu kita penasaran ya dengan nilai dan peran itu. Semua kan konsepnya lari ke merdeka itu ya. Merdeka belajar. Iya, dia larinya ke situ. Jadi selalu mulai dari diri sampai pada yang terakhir aksi nyata kan. Hampir 1 lembar terlewati jadwalnya. Saya belum kumpulkan semua tugas-tugas dalam satu folder, masih paham di laptop. Kita usahakan nanti, karena itu kan nanti kita akan tetap diskusikan juga di Lokakarya ya. Ya, di hasil pembelajaran tak, kemudian hasil pendampingan saya ini nanti kita pertemukan lagi sambil berbagi dengan teman-teman JGP lain di Lokakarya 1 tanggal 29 kalau jadwalnya kan. Jadwalnya seperti itu.
Kalau terakhir ini nilai yang kami peroleh 91,6. Baru 90 yang lainnya alhamdulillah dapat 100. Tugas kelompok maupun tugas individu. Dia kan di ini ya, di standar 83. Kalau dia 83 ke atas sudah ini. Standar 83. 83 seharusnya. Tapi waktu diskusi pertama itu tentang ini pemikiran KHD, ada beberapa kelompok yang dapat 60. Ya, nggak bisa kalau 67 di atas 70 oke. Kalau 60 tapi kan nanti rekapan ya. Rekapan. Apa refleksinya Pak Slamet waktu ini dengan fasilitator dengan nilai itu? Diusahakan untuk lebih baik lagi. Maksud saya apa refleksinya selain motivasi diusahakan untuk lebih baik itu? Harus kalau dalam menyelesaikan tugas harus memperhatikan kriteria penilaian itu. Jangan sampai keluar dari kriteria sehingga tugasnya tidak sesuai dengan kriterianya. Kan kriterianya kan sudah langsung bisa kita baca kan sebelum kita ini. Terakhir saya sempat anukan penyampainya fasilitator kan 2 hari Vkom. Hari pertama itu kita diskusi tentang penilaian tugas bahwa harus dibuat dalam bentuk poster. Jadi kita sesuai instrukturnya beliau, kita buat di dalam bentuk poster meskipun 8 halaman, Pak. Tapi besoknya kemudian setelah kita presentasi tiap kelompok, beliau mengatakan bahwa kenapa tidak ada satu kelompok yang dalam bentuk JPG. Seharusnya poster itu dalam bentuk JPG. Andai kan beliau jelaskan, sampaikan di awal pada awal kita buat dalam bentuk JPG. Jadi mungkin itu yang membuat nilai kita kurang dari 100 karena tidak ada dari satu kelompok pun yang buat JPG, semua dalam bentuk PDF. Seharusnya direfleksinya itu ya diskusi dilakukan sebelum pengerjaan tugas ya. Iya. Itu saja waktu hari pertama dia bilang poster saja. Iya. Padahal harusnya ada video apa segala macam situ ya. PPT bisa. Iya, bisa PPT. Iya, PPT. Andai kan bilang begitu, Bapak bilang bisa PPT. PPT kita pakai ke PDF. PPT baru diubah ke PDF kan? Iya. Aduh, Bapak biar nih. Iya. Tapi kan semakin hari semakin ketemu dengan Pak Slamet toh. Iya. Aduh, beliau lucu juga kayak humoris. Baik itu selalu saya japri tapi yang saya takut biasa kalau dia kirimkan video-video ini, video-video ilmu dalam apa segala macam dengan Ya boleh dia pasti lambat. dia kan pengawas juga ya. Pengawas. Oke Bu Hasilta, kita masuk di instrumen yang ketiga ya. Kita sudah akan diskusi ini pemikirannya, refleksi penerapan pemikirannya KHD. Intinya kita di sini. Di pertama kita merunut kembali kemarin harapan dan kekhawatiran kita ya. Kalau saya boleh tahu kembali yang kita belum masuk. Kalau boleh tahu Bu Hasilta, kemarin yang kita khawatirkan, yang kita resahkan sebelum mengikuti program guru penggerak secara daring, apa yang kemarin itu? Takutnya nanti ada kegiatan yang bertabrakan. Oke, kemudian kesehatan yang kurang mendukung, yang mengkhawatirkan nanti tidak sempat menyelesaikan pendidikan. Yang maksudnya di pendidikan di CGP ini ya? Iya, itu semua kekhawatiran. Apalagi ini kan kita dengar 9 bulan ya. Hampir melahirkan. Tapi setelah kita ikuti program secara daring, ada enggak di antara kekhawatiran itu yang terjadi selama 1 bulan ini? Tidak, alhamdulillah tidak.
sejauh ini masih bisa dihandle. Masuk ini ya, kegiatan yang bersama Anda. Anda, kalaupun ada palingan jadwalnya yang beda. Pasti tidak saling mengganggu ya. Sama kemarin ada Vkom, kemudian mengawas ujian mulai jam 8 sampai jam 12. Ternyata itu Vkomnya waktu Indonesia Barat jam 12 di sana, kita di sini kita baru jam 1. Hanya di persoalan waktu ya. Iya. Kemarin harapan kita yang lalu itu, harapan kita sebelum mengikuti program ini, Saya nggak bisa lulus menjadi GP. selain yang berhubungan dengan konsep, Bisa menanamkan semua yang dipelajari di CGP diterapkan kepada teman-teman baik di sejawat maupun dalam komunitas KKG. KKG-nya di sini ini ya, lancar jika kita. Iya, alhamdulillah aktif. Karena pengurus intinya ada di sini. Jadi kita digerakkan. Semoga lulus, kemudian kita bisa menanamkan. Selain itu ada enggak harapan-harapan kita dalam proses PGP ini secara daring? Secara daring harapannya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Nah, apalagi Dek? Terhadap teman-teman di CGP bagaimana? Terhadap CGP bisa lebih banyak lagi berbagi, sharing. Kayak kemarin ini Bu Fitriana, kalau dia pasang status intronya dulu. Pakai apa ini beliau? Sempat ada di bawah kan watermarknya. Oh, pakai ini. Coba deh cari juga. Itu hikmahnya, Pak. Ada enggak harapan-harapan kita kemarin yang sudah terwujud selama 1 bulan pembelajaran ini? Harapannya ya semakin terbuka diri pemahaman saya ternyata selama ini masih banyak memiliki kekurangan. Sayangnya bisa diperbaiki. Tentang konsepnya ini, Iya. tentang konsepnya KHD? Iya, terutama menjadi among bagi peserta didik. Sudah ada perubahan selama 1 bulan ya? Ya alhamdulillah Pak. Jadi welcome sama Sudah bisa menghamba pada peserta didik ya? Iya. Kecuali ini ada satu peserta didik Pak yang betul-betul yang baru kita kelas 5 statusnya sudah wow. Status di media sosial maksudnya? Iya, status WA-nya pacaran apa, jadi saya rekam itu. Nanti saya mau perlihatkan rencana insya Allah hari Sabtu kan saya tiket. Saya mau berkunjung ke rumahnya, mau perlihatkan ini bagaimana anak ini ke depannya karena nggak pernah setor tugas. Nanti pada saat tugas ini kayak penilaian tengah semester, baru dia ikut. Jadi saya sempat konsultasikan sama teman. Waduh, bagaimana ini murid yang saya bilang kalau begitu ikutkan saja, tapi kasih saja nilai KKM. Iya. Kunjungan rumah ya? Iya, keliling. Kalau kita kunjungan rumah rencananya di hari Sabtu kita ini ketemu dengan peserta didik dan orang tuanya gitu ya? Iya, peserta didik. Padahal bapaknya itu pensiunan tentara loh. Mungkin bisa saja kan kalau kita kunjungan terkuak ya. Apakah dia didampingi selama ini? Kalau saya jadi kunjungan hari Sabtu sudah beberapa kalinya ke rumahnya ulah. Kelima kalinya mungkin saya ke rumahnya. Jadi kalau saya ke rumahnya lagi, tas
pasti lancar tugas, hanya beberapa hari. Nah, kembali lagi ke jalannya. Bagaimana anunya orang tuanya waktu kita Waktu saya datang ke sana, dia juga angkat tangan, Pak. orang tuanya? Iya. Padahal baru kelas 5 ini. Baru kelas 5. Terus saya bilang, aduh Bu, saya juga minta maaf karena bukan cuma anak Pak yang saya mau ajar. Iya, iya betul. Ada 28 orang di kelas. Dia serahkan sepenuhnya sama saya, bilang biar deh kita suruh satu kotak ke sini, kita ancam bilang mau dipenjara lagi, bukan itu lagi ya, merdeka belajar kalau ada ancaman. Harus menghindari itu ya. Iya. Padahal orang tuanya yang bilang begitu, kita dihindari. Orang tuanya yang menawarkan. Iya, yang menawarkan seperti itu, Pak. Angkat tangan mas saya deh. Kalau misalnya ini kita sudah belajar modul 1 kemudian 1-2 akan selesai juga mungkin di sebelum kita loka karya ya. Apa kira-kira harapan tak untuk ini pembelajaran 1 bulan ke depan? Harapan saya semoga materi yang saya peroleh ini saya bisa pahami semaksimal mungkin, bukan hanya konsep belaka, tapi harus diterapkan agar tidak lupa. Terapkan secara nyata gitu maksudnya ya? Iya, secara nyata. Karena kalau hanya pemahaman konsep terkadang bisa lupa, Pak. Betul. Makanya saya rajin Pak menulis catatan-catatan walaupun kayak cakar ayam, tapi setidaknya bisa saya baca walaupun jelek bagaimana. Kalau tulisan sendiri pasti bisa dibaca sebelum ini kerja tugas. Kalau ada tugas saya buat konsepnya dulu, jadi seperti ini, jadi tidak susah lagi, tinggal memilih aplikasi apa bagus yang sesuai. Sebenarnya kan keinginannya refleksi begitu ya. Iya. Semua yang kita alami harus dicatat sebenarnya. Tidak menyusahkan juga kalau kita tidak catat, pada ujungnya ketika disuruh nulis refleksi mengarang bebas itu kalau tidak ada ini catatan-catatan kecil ya. Iya. Ada harapan yang lain buat cerita kira-kira? Harapannya itu saja deh. Oke, kita diskusikan lanjut ke ini dukungan kepala sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran ini konsepnya Ki Hajar Dewantara. Beliau sangat mendukung. Beliau silahkan. Selama itu baik dan bermanfaat, apa salahnya? Mengapa tidak? Oke, dia ini terbuka, yang penting kita sampaikan ya. Dan beliau juga menggenjot pendidik lain. Ayo, kalau ada pendaftaran, mendaftar semua kok. Guru-guru yang lain maksudnya ya? Iya. Beliau rajin. Jangan mau diam saja. Berarti dia juga ini bukan tipe kepala sekolah yang suka di zona nyaman. Iya, karena beliau itu aktif di organisasi, Pak. Dia itu ketua Nasyidul Aisyah. Oh, makanya itu hari ini dia ini. Hari ini full di situ ya. Suaminya ketua Muhammadiyah. Gua. Gila. Gila dia. Iya. Masih suaminya sekarang masih? Iya, masih. Siapa sih nama anunya Bapak? Pak Dengan aja saya tahu. Pengawas dulu, pengawas SD. Tapi beliau sudah pensiun. Muslimin. Muslimin nih. Iya. Pak Dengan aja saya tahu di Kila karena Kila, ya. dia. Kalau misalnya ada ide yang kita sampaikan ke kepala sekolah, ide itu selalu direspon juga dengan baik ya. Kalau ada ide, biasanya sih direspon, tapi sebelum diiyakan, dia kaitkan dulu dengan pemikirannya sendiri. Nanti pada saat setelah beliau utarakan pemikirannya, dikaitkan dengan pemikiran saya, baru di situ ketemu.
Jadi beliau tidak langsung mengiyakan, beliau itu berpikir secara matang. Nah, gitu. Sama kemarin waktu penetapan roster ya, roster tatap muka sudah di set semaksimal mungkin. Bahkan saya sudah print out. Kemudian beliau katakan, kalau begini modelnya apa tidak keberatan kalau ada guru yang tidak hadir pada waktu itu, dan guru bidang studi kalau dia masuk di hari Senin misalnya di kelas 6, dia full mulai pagi sampai sore. Jadi tidak apa-apa gitu, Anda ada kecemburuan sosial di antara guru yang lain. Itu lagi dirapatkan. Akhirnya diubah lagi, disatukan pemikirannya ibu sama pemikiran saya. Baru di situ dibuat lagi. Disitulah kolaborasi tuh. Dibuat kolaborasi betul. Bagus lagi. Kayaknya ibu. Oke, kita lihat ke perubahan di ruang kelas Bu Asrita. Kalau misalnya berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang kita sudah pelajari, perubahan apa yang sudah kita lakukan di kelas sehingga itu selaras dengan pemikiran Ki Hajar, terlepas dari keterbatasan ini ya, daring ini ya. Selama belajar daring 1 bulan ini juga belajar selama menjalani pendidikan CGP. Yang bisa saya terapkan itu perubahannya yaitu setiap kali ada tugas yang diberikan, selayaknya mungkin saya memberikan penghargaan kepada peserta didik saya. Misalnya dalam tugas membuat poster, semenarik mungkin saya kasih stimulus. Kalau yang paling bagus itu pasang itu di status WA-nya ibu. Jadi mereka ini berusaha untuk menjadi yang paling baik, yang paling terbagus. Dan alhamdulillah ada beberapa orang di kelas saya yang betul-betul mahir dalam menggambar dan mewarnai. Saya pasang di status WA. Malahan saya buat dalam bentuk video slide foto yang paling bagus, baru saya kirimkan ke grup. Jadi tahu. Nah, kedepannya semoga bisa mengikuti jejak temannya ya, seperti itu. Jadi tidak sembrono dibuat poster apa Pak begitu. Itu berarti memanusiakan hubungan ya. Iya. Karena kan sebenarnya kalau kita pikir memang peserta didik itu terkadang kita menganggap bahwa mereka adalah harusnya kita ajar, tapi kalau kita sebenarnya terbuka di situ baru kita sadar kan. Iya. SD saja sudah bisa seperti itu. Apalagi apalagi kita yang SMP, yang SMA. Ya. Yang jelas kalau SD hatinya yang diambil. Iya betul ya. Iya. Malahan berkolaborasi. Kemarin sempat ada orang tua murid yang curhat sama saya tentang anaknya kasihan. Dia sekarang broken home. Jadi curhat bagaimana nih itu Alfian Bu. Tugasnya saya tidak bisa kumpul setiap hari Sabtu karena saya sudah pisah sama bapaknya. Saya sudah tinggal jauh dari Goa. Nah, enggak apa-apa, cukup kita fotokan saja, kirim ke Japri Kak. Oh iya, dia sharing nih kenapa bisa kayak begitu Bu, bisa begini. Padahal anaknya ini ada maksudnya itu berkompeten juga anaknya. Dia ikut sama ibunya. Iya. Saya bukan hanya sebagai orang tua dengan guru, tapi kalau orang tua murid saya itu dijadikan saya sebagai teman. Iya, tempat curhat deh. Iya. Sampai-sampai ada orang tua muridku Pak kemarin dari Pakalar, dia itu mengajar di SMK Pelayaran.
sempat ikut CGP tapi tidak lulus Iko dong. Dia tidak lulus di pengumuman terakhir takalar. Di CGP yang terakhir wawancara ya? Iya, wawancara. Kan? Dia ikuti semua prosedurnya tapi dia jatuh. Di wawancara ya? Iya, enggak ada nama. Tahap terakhir kan di situ. Padahal cuma 5 yang dari takalar itu harusnya. Kayaknya kurang takalar, dia gabung dengan kita kemarin kan? Iya. Dia dapat karya. Anunya juga hanya pengajar praktiknya hanya 2. Iya. Ada yang baru lulus 1 itu gabung sama kita, tapi tidak ada dampingannya di takalar, dia mendampingi di Goa. Berarti kita ya? Bukan. Bukan. Pak siapa itu satu, dia mendampingi pengajar praktik kan? Dia mendampingi CGP di Goa. Kayaknya saya dikurangi, saya kan kemarin 5 toh? Iya. Itu diubah. Mau. Iya 4, kemudian diubah orangnya karena itu ada lulus dari takalar, baru tidak ada dampingannya. Saya bahagia tak mau misalnya sama Ibu Ari. Iya, dia berlima. Kembali masa-masa SMP SMA sama terus. Saya dua yang di ini. 2 yang tapi ini berpindah ke SMA. Saya belum pernah ketemu itu. Belum pernah ketemu secara langsung toh. Oh iya. Tapi saya selalu ketemu, saya kan pernah mengawas di sekolahnya. Waktu masih UN ya, waktu itu masih UN. Sekolahnya Kak Syahar ya, Dek? Iya. Raja. Iya. Di Lempangan toh. Iya. Syahrir Raja bagus Saya juga. suka itu Ibu kalau lihat karena retorikanya bagus. Hari Jumat saya ke sana itu kita cerita. Apa yang kita pelajari di modul sehingga perubahan yang tadi itu bisa kita terapkan? Banyak, terutama konsep merdeka belajar, profil pelajar Pancasila, nilai dan peran guru penggerak. Itu yang banyak memberikan saya pemahaman baru yang membuat saya berpikir ternyata selama ini banyak kekurangan yang ada pada diri saya. Kalau di profil Pancasila yang lebih dominan selama ini kita pelajari dan kita praktikkan dalam perubahan? Yang mana itu profil, tunggu baca catatanku. Ini profil Pancasila dia. Iya. Kalau profil Pancasila ada 6 kayaknya. Iya. Secara umumnya kan, tapi yang paling dominan perubahan itu sudah kita pelajari terhadap peserta didik yang mana Bu? Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Profil yang pertama ya. Iya. Bagaimana kita terapkan itu dalam Membiasakan berdoa sebelum dan selesai melakukan aktivitas pelajaran. Kemudian yang kedua, ikut aktif dalam penyelenggaraan Jumat Ibadah, baik dia itu sebagai pembaca ayat suci, dia membawa materi, ceramah, kultum, dia menjadi sari tilawah, siswa itu ya? siswa sendiri yang dijadikan tim pelaksana. Jadi kita itu pendidik hanya mendengarkan. Dan kalau di dalam kelas saya Pak, individu, saya menerapkan sebisa mungkin meskipun hanya 1 surah, selama menempati kelas 5, yang jelasnya ada dia hafal 1 surah. Profil Pancasila itu ya. Berarti istilahnya minimal 1 surah 1 siswa ya? 1 kelas. 1 kelas. 1 kelas ya Pak. Paling suka itu duha. Dihafal mati di situ. Iya. Bagaimana responnya peserta didik dengan perubahan yang kita lakukan itu? Tadi mengapresiasi setiap karya mereka, kemudian yang tadi lagi membiasakan mereka berdoa. Antusias Pak, welcome. Kalau yang
reward tadi itu, yang penghargaan dalam artian ini, misalnya diunggah, apa responnya siswa di situ? Responnya dia merasa bangga karena hasil hasil karyanya itu yang ditampilkan dan memberikan motivasi pada teman yang lain untuk bisa seperti temannya, rekan temannya yang lain juga yang dapat nilai tinggi. Kalau yang respon mereka terhadap praktik tadi, misalnya mereka menjadi penceramah, Awalnya malu-malu, oh tidak mau jak saya deh bu, jangan di saya, yang lain mau. Tapi setelah dikasih motivasi, nah beda loh. Kayak kalau nanti besar menjadi penceramah, berapa menit dia di atas berceramah, dapat nanti ini, beda dengan pekerja yang hari Sabtu baru terima kita berapa jam jadi di atas nak. Di situ minta terpenting ya. Nah, kayak ustaz kayak kalau pakai songkok makin. berarti ada kepercayaan diri di situ ya. Itu kepercayaan dirinya harus dia apalagi dikembangkan lah supaya keluar potensi yang terpendam bisa dia keluarkan. Bagaimana kita melihat respon-respon peserta didik seperti itu? Kalau saya lihat keaktifannya, kalau misalnya dalam membaca suaranya paling nantang, wah ada nih potensinya. Kalau dalam Waalaikumsalam. Subhanallah. Saya kira Pak Kepsek datang. Jalan kalau Pak. Berarti kita dengan perubahan-perubahan itu, dengan respon itu kita bisa lebih memahami potensi mereka ya gitu ya. Memahami lebih Pak Nandar sudah jalan ini, jadi saya lanjut ya. Iya, lanjut. Menurut Ibu, hal yang sudah baik dari perubahan-perubahan itu? hal yang sudah baik, Iya. kita bisa lebih percaya diri, tidak malu-malu lagi untuk bisa mengeksplor bakatnya. Tidak ada lagi bilang malu-malu dia bu, dia sudah berani, saya mau balik bu. Kalau dari sisi kita, Kalau dari sisi perubahan hal-hal yang sudah baik dari perubahan itu, dari sisi kita sebagai pendamping mereka, senang karena saya berpikir alhamdulillah berarti saya bisa menjadi, selain menjadi pendidik bagi mereka, saya juga bisa menjadi teman bagi mereka. kalau kita refleksikan apa yang sudah kita lakukan, kemudian bagaimana respon mereka, dan bagaimana perubahan itu terhadap kita, apa kira-kira hal yang mau diperbaiki ke depannya dari praktik-praktik baik itu ya? Yang mau saya perbaiki ke depannya itu semua siswa bisa mengekspresikan dirinya, bukan hanya 1, 2 atau sampai 10 orang, rata semua bisa berkesempatan untuk tampil di depan. Harapan saya yang mau saya perbaiki kalau misalnya bertatap muka langsung. Itu dari sisi harapan terhadap peserta didik gitu ya. Iya. Kalau kita refleksi secara pribadi ke kita, apa kira-kira yang perlu kita perbaiki secara diri untuk kedepannya? Kalau dari saya, gimana Dik? Mungkin cara penyampaian saya gitu, penjelasan saya yang masih kurang menyentuh ke peserta didik lain, jadi hanya beberapa saja. Itu yang perlu saya Introspeksi diri ya. Jadi introspeksi. Tapi pernah enggak hal-hal seperti itu kita tanyakan kepada siswa tak? Ya alhamdulillah. Pernah. Saya kadang-kadang biasa meminta maaf di grup. Ibu minta maaf ya kalau ibu salah, sama menjelaskan ibu mengalami ada kekeliruan dalam pengucapan apa. Karena saya kan biasa
ada pegangan saya cadel Iya. gitu biasa. Anak-anak bisik-bisik tapi saya dengar. Oke Bu Asrita, di bagian ini apa rencana tindak lanjut eh, terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran KHD itu? Tindak lanjutnya ya semaksimal mungkin mengubah mindset sebelumnya bahwa anak itu hanya sebagai subjek, tetapi sesungguhnya anak itu peserta didik itu sebagai objek, dia yang memeran peran utama dalam pembelajaran, menghambanya, menerapkan metode Amo bahwa pembelajaran apa nak yang sebenarnya yang diinginkan. Intinya berpusat pada murid. Berpusat pada peserta didik ya. Iya. Itu kelemahan saya. Berpusat pada muridnya. Kan masih panjang perjalanan ini Pak Dandar ya. Masih ada 9 bulan. Padahal 8 bulan. Mulai ini terkikis egois sedikit. Itu yang paling utama sebenarnya itu egoisnya kita sebagai pendidik tuh. Iya. Yang pertama. Manusia di kapan? Iya, manusiawi sekali itu. Sambil nikmati. Ini kan ya buahnya ini. Saya anakku masuk ini di Mulisin, coba di sit gitu. Di SD Mulisin. Masih adakah di sana Duta? Apa itu? Oh, anak tak. Iya. Tatap muka nih. Tatap muka nih. Oh sudah ada, sudah ada dari Bupati. Saya enggak tahu itu. Karena Dia kan swasta toh? Dia swasta. Dia swasta. Dia membayar terus. Banyak peserta didiknya pindah. bukan masalahnya dia kan ingin ke bawah. Jadi harus satu atap, satu Iya. aturan. Mungkin kalau swasta agak ini Pak Bupati, karena kayak Arifa juga kan ada juga anakku satu di Arifa. Itu malah masuk setiap hari, enggak disip-sip. Wow. Kalau yang dimulisin sip bagi dua toh 50% dia masukkan, termasuk itu tadi yang kita maksud. Ada beberapa yang Mbak Srita sudah masuk di instrumen terakhir kayaknya ini. Oh, malah. Saya kira ini mau Kak dibantu Pak buat Apanya itu? aksi nyata. Kalau dia nanti misalnya aksi nyatanya dalam bentuk pembelajaran di kelas dan kita harapkan saya datang. Ya, walaupun di Juknis kan tidak ada, tapi kalau kita bilang kan apalagi saya dekat Ji. Yang penting di awal-awal kita sampaikan supaya saya atur juga jadwal dengan di sekolah tuh. Karena kan kemungkinan paling lambat ini bulan 7 kita sudah ini. Bulan 7 kita sudah tatap muka walaupun masih 50% tuh. Sip. Itu. Itu yang sempat kemarin buat rosternya. Karena kalau dia aksi nyata kemudian sifatnya daring, dalam kondisi saya perhatikan di Goa, wah, termasuk tadi pembicaraan tentang bagaimana latar belakang orang tua siswa kan? Iya, dulu. Yang kompleks ini ada yang tidak ada yang mendukung sekali ini daring, ada yang Iya. mau apa tidak bisa dipaksa, malah apa digadaikan itu. Kita saja selalu saya bandingkan anakku saja yang swasta begitu, nah satu kelas kalau daring, apalagi kalau dia sudah pakai Meet atau Zoom, berapa dia yang bisa masuk? Jaringan gitu. Jaringan lah, ada yang orang tuanya di kantor lah, Iya. di berbagai macam ini. Kalau di Arifa SD anak atau SMP? SD. Kan instrumen terakhir dulu. Banyak. Ngapa lagi? Nah, kasih berpikir keras kan? Berkali-kali, tapi satu tujuan yang sama, Ji. Nanti kalau di instrumen terakhir ini maunya kita diskusi saja sebenarnya setelah proses pendampingan hari ini apa hal yang menarik buat kita. Hal menariknya. Iya. Hal menariknya ini bisa sharing kita buka, bisa lebih dekat, tak desakan. Ketakutan. Tidak ada kecanggungan. Itu diskusinya gitu ya, diskusinya yang menarik ya. Iya, diskusi yang menarik. Kita berbagi saja kan.
Mengapa menurut Ta itu? Mengapa kalau kita bertemu dan diskusi seperti ini, mengapa itu menjadi menarik? Jadi menarik karena kita bisa berbagi pengalaman, baik itu berbagi pengetahuan tentang yang sebelum mempelajari modul LMS, kiat-kiatnya apa, dan yang akan dipelajari selanjutnya. Kalau misalnya Bu Hasrita saya tanya tentang proses pendampingan kita ini, apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki dari prosesnya kita hari ini ya, kurang lebih 2 jam inilah. Tidak dirasa. Sudah pukul 11 lewat 6 sekarang. Tidak ada kita yang perlu diperbaiki. Kita saja deh Yang sudah baik itu ya, karena kita lebih terbuka untuk Iya. diskusi. Kalau yang perlu diperbaiki, Tidak ada juga. yang sampai pulang Bapak Munandar baru dia bilang kenapa begitu tadi, di? Tidak juga. Coba gue bilang ini tadi. Tidak juga. Biasa sebenarnya itu kalau ini kita gemit, biasa juga saya mau masuk, tapi kalau ini Tidak diterima kayak memang. iya biasa tidak diterima. Jadi saya japri Pak Slamet terkadang. Pertimbangannya itu juga, dia bilang memang kan kalau dari segi aturan ini tidak punya hak ya, tidak punya hak, boleh sekali-sekali hanya memantau. Saya bilang sama Pak Slamet, tujuan saya hanya untuk belajar saja, ya belajar mendengarkan mereka di Zoom pertama kan, di Gemit pertama kan saya masuk, Iya. tidak ada juga saya ngomong-ngomong, saya hanya dengar Menyimak, saja, iya. menyimak saja ininya kan. Tapi kalau saran saya Pak, alangkah bagusnya kalau kita masuk, Pak Selamat juga. Jadi kita itu kalau ada tugas ketemu. Pak Selamatnya bilang ini, kita juga bilang ini. Kayak kemarin tentang jurnal refleksi mingguan, Refleksi. Pak Selamat beda, kita juga beda. Jadi kita bingung di tengah-tengah. Yang mana ini yang benar? Sampai sekarang ini saya baru satu refleksi saya buat. Karena kan itu hari menurut anunya Pak Selamat dari awal itu sebelum di beda kelompok itu. Iya, Kan setiap minggu kita buat. harian dan mingguan ya. Iya. Tapi ternyata harian tidak ada. Iya. Mingguan tapi saya sudah isi, kemudian ternyata Ibu Rita ingatkan saya. Setelah dihitung itu jumlah refleksi ternyata itu sejumlah modul. Jadi bagaimana kalau hitungannya? Harusnya dia selesai satu modul. Iya, harus satu modul baru ki Refleksi. Ini beda lagi, ini baru-baru harus ki per minggu lagi. Iya. Bahkan teman ada yang bilang, bagaimana refleksi minggu keempatan? Kenapa Itu minggu keempat? Ibu Mei tahu loh ya, bilang, lihat Kak Bering Kak, refleksi minggu ketiga kan, waduh saya baru yang mau kedua nih yang saya Itu buat minggu karena sesuai beda-beda, dengan jadi- jadwal yang diberikan. Baru itu aksi nyata masuk juga di refleksi. Iya. Jadi sudah full, nanti belum sampai pertengahan bulan sudah full itu refleksi terisi. Tadi saya sudah konsultasi sama Pak Sukarmin, bagaimana itu Pak? Pak Selamat maunya diupload di guru berbagi aksi nyatanya, baru aksi nyatanya itu dalam bentuk video. Saya kacak-kacakin itu di guru berbagi. Nggak ada. Mana ini penguploadan video, yang ada hanya berbagi RPP. Iya. PDF boleh. Iya, itu pun kalau artikel nanti disetujui sama admin ya Admin, Pak, iya. baru bisa diterima. Kalau video di mana Ki mau kasih masuk? Itu kontradiksi antara Makanya, penyampaian. makanya kemarin saya di situ itu Ji. Jadi saya buat pengantar. Saya buat pengantar tentang apa ini isinya videoku. Baru linknya yang saya copy ke situ tuh. Deskripsinya di Ya deskripsinya saja yang kita buat. Baru itu bisa terunggah. Ya. tapi Sama kan di LMS juga rata-rata itu link yang kita bisa copy. iya. Tapi bagusnya di LMS kalau kita copy link langsung muncul ininya. Langsung muncul gambarnya. Kalau di dia video secara langsung memang ini. Tapi tetap Kak masuk di berbagi RPP Kak. Kalau misalnya saya kasih masuk link, Iya. saya klik itu berbagi RPP, kemudian saya salin link di situ, kemudian di bawahnya link,
saya ketik deskripsinya. Deskripsi dulu baru kita saling ininya toh. Deskripsi dulu jadi Deskripsi dulu baru kita saling linknya.